Pemirsa, Anda mungkin sudah mendengar anggapan sebagian orang yang mengatakan bahwa Nusantara dulunya merupakan pusat peradaban dunia. Bagaimana reaksi Anda dengan pendapat seperti itu? Apakah Anda merasa bangga bahwa ternyata kita dulu adalah bangsa yang keren? Atau Anda mungkin merasa kecut? Karena jikalaupun benar bahwa Nusantara dulunya adalah pusat peradaban dunia, tapi apa artinya itu jika saat ini kita masih kehilangan orientasi untuk membangun peradaban maju dengan karakteristik asli Nusantara? Bahkan mungkin Anda berpikir pendapat yang mengatakan bahwa Nusantara dulunya sebagai pusat peradaban dunia adalah pikiran megalomaniak, menganggap diri besar, padahal ya biasa-biasa saja. Dan sialnya, kebanggaan diri yang berlebihan itu justru dibangun di atas keyakinan yang semu. Pemirsa, pendapat tiga profesor, yakni Profesor Aricio Nunes dos Santos dari Brasil, Profesor Oppenheimer dari Inggris, dan Profesor Dani Irwanto dari Indonesia, menunjukkan bahwa Nusantara dulunya pernah menjadi pusat peradaban dunia. Merangkum pendapat ketiga ilmuwan peneliti itu, kita dapat simpulkan Taman Eden yang disebut dalam Bible tidak lain adalah Atlantis yang disebut Plato, dan lokasinya ada di Indonesia. Jika benar bahwa Atlantis berada di Indonesia, maka benarlah Indonesia merupakan pusat dan induk peradaban dunia. Sudah sepatutnya kita berbangga atas kekerenan masa lalu bangsa kita. Kebanggaan terhadap romantisme kejayaan masa lalu memunculkan apa yang disebut oleh seorang peneliti dari Universitas Indonesia, Dr. Ali Akbar, sebagai fenomena gegar jati diri. Fenomena gegar jati diri tampak misalnya dalam gerakan-gerakan sosial kultural yang menyebut diri dengan Indonesia mercusuar dunia, dan yang paling fenomenal adalah Sunda Empire. Pemirsa, kita akan melihat benarkah Atlantis yang pernah menjadi pusat peradaban dunia letaknya ada di Indonesia. Mari simak video ini hingga selesai. Pendapat bahwa Nusantara dulunya merupakan pusat peradaban dunia menjadi perbincangan serius setelah Profesor Aricio Nunes dos Santos, seorang ahli fisika nuklir dari Brasil, menulis buku Atlantis, The Lost Continent Finally Found. Buku itu diterbitkan pertama kali pada tahun 2005. Dengan meyakini bahwa yang disebut kota Atlantis oleh Plato benar-benar pernah ada, Profesor Aricio dos Santos mulai melakukan penelitian untuk menentukan di mana letak sebenarnya Atlantis. Plato adalah salah satu filsuf Yunani kuno yang sangat masyhur. Ia hidup abad ke-5 sebelum Kristus. Ia adalah muridnya Socrates dan gurunya Aristoteles. Ketiga nama itu adalah para pemikir termasyhur yang buah-buah pemikirannya banyak mewarnai dunia filsafat hingga saat ini. Plato sendiri adalah seorang filsuf beraliran idealis. Pemikiran-pemikirannya melampaui realitas. Misalnya gagasan tentang negara. Plato mengajukan gambaran negara ideal yang disebut utopia. Utopia atau utopia ya. Oke, kita sebut utopia. Utopia sendiri tidak pernah ada, namun selalu menjadi tujuan bagi setiap penyelenggaraan pemerintahan sebuah negara. Hal yang paling kontroversial dari pemikiran Plato adalah gagasannya tentang dunia. Menurutnya, dunia yang kasat mata ini bukanlah realitas, melainkan hanya sebuah cerminan dari dunia ideal, yaitu dunia ide. Dunia ide lah realitas yang sebenarnya. Apakah Anda bisa membayangkan gagasan Plato? Ide adalah realitas yang sebenarnya, sedangkan dunia yang kasat mata hanyalah bayangan dari ide itu. Mengingat karakteristik filsafat Plato yang idealis tersebut,
Mungkin saja dialognya dengan kedua muridnya Kritias dan Timeos tentang Atlantis hanyalah sebuah gambaran tentang peradaban kota yang ideal, bukan fakta. Menurut Plato, dia mengungkap adanya Atlantis, kota dengan peradaban tinggi yang kemudian hilang tertelan samudra, didasarkan pada bait-bait puisi seorang filsuf yang hidup 2 abad sebelum dirinya, yaitu Solon. Solon adalah seorang filsuf, sastrawan, sejarawan, dan negarawan. Berdasarkan keterangan Plato, Solon pernah pergi ke Mesir, mengunjungi sebuah kuil di sana. Di kuil itu, Solon mendapatkan informasi yang tertulis pada sebuah prasasti bahwa bangsa Atlantis pernah menginvasi Mesir. Kuil itu menyimpan informasi tentang banyak hal terkait bangsa Atlantis yang kemudian direkam dalam bait-bait puisi oleh Solon. Namun sayangnya, catatan Solon tentang Atlantis sudah tidak diketemukan lagi, kecuali kutipan-kutipannya dalam karya-karya Plato. Begitu pula prasasti yang disebutkan Solon pun tidak lagi ditemukan. Tentang kemungkinan bahwa Atlantis hanyalah khayalan Plato disadari oleh Profesor Arisio dos Santos, namun toh pada akhirnya dia tetap melanjutkan penulisan bukunya. Ia berkeyakinan bahwa Plato tidaklah mengada-ada dan kesaksian Solon patut dipercaya. Profesor Arisio dos Santos menentukan banyak tempat yang diduga menjadi lokasi tenggelamnya Atlantis. Namun dari sejumlah lokasi, menurutnya Indonesia lah yang paling memenuhi semua kriteria dan ciri-ciri yang disebutkan oleh Plato. Santos mengklaim bahwa kesimpulannya didukung oleh temuan-temuan arkeologis dan penginderaan satelit oleh NASA. Namun Santos tidak menyebutkan dan tidak menunjukkan secara spesifik bukti penemuan yang dia maksudkan. Yang paling kontroversial dari penelitian Profesor Santos adalah ternyata dia mengklaim telah meneliti selama 30 tahun dan akhirnya menemukan lokasi benua Atlantis, yaitu wilayah Nusantara. Namun dia sendiri belum pernah mengunjungi Indonesia. Nah loh, dia baru berencana akan mengunjungi Indonesia setelah mempublikasikan bukunya itu. Namun setahun kemudian setelah mempublikasikan bukunya itu, Profesor Santos meninggal dunia. Pada tahun 2010, Profesor Stephen Oppenheimer, seorang ahli genetika dari Oxford University, menerbitkan sebuah buku berjudul Eden in the East. Di dalam bukunya itu, Profesor Oppenheimer menyebutkan bahwa dari studi genetika didapatkan persebaran orang-orang Polinesia tidak seperti yang diduga selama ini, datang dari daratan Cina, melainkan dari Sundaland, tepatnya dari semenanjung Malaya. Menurut Oppenheimer, pada 20.000 tahun yang lalu, Asia Tenggara masih berupa satu daratan kontinental yang disebut Sundaland. Oppenheimer menganggap Atlantis sama dengan Eden dan letaknya ada di Sundaland. Asia Tenggara yang dilalui garis khatulistiwa membuat kawasan ini selalu hangat dengan iklim tropisnya, menjadi tempat yang ideal untuk tempat tinggal manusia. Tempat yang hanya mengenal 2 musim itu juga kaya akan aneka flora dan fauna. Belum lagi di kawasan inilah terdapat gugusan gunung-gunung berapi terbanyak di dunia, membuat tanahnya subur. Karena itu, kawasan ini memang layak disebut surga dunia. Bahkan Oppenheimer mengklaim menemukan bukti bahwa tradisi menanam padi bukan berasal dari Tiongkok seperti yang diyakini selama ini, melainkan dari Sundaland, tepatnya dari Pulau Kalimantan. Oppenheimer menjelaskan berdasarkan studi genetika, arkeologi, dan mitologi tentang asal-usul manusia, Adam dan Hawa berasal dari Sundaland. Menurutnya, dari kawasan inilah asal mula religiusitas manusia yang kemudian dibawa ke berbagai permukaan dunia seturut persebaran manusia dan sekarang terformalisasi menjadi agama-agama yang ada di dunia. Bersebarnya manusia dari Sundaland ke seluruh penjuru dunia disebabkan oleh adanya banjir besar. Berbeda dengan pendapat umum yang dikenal selama ini tentang tenggelamnya sebagian permukaan bumi yang terjadi secara berlahan-lahan akibat mencairnya gunung-gunung es di sejumlah tempat. Namun menurut Oppenheimer, tenggelamnya sebagian permukaan bumi akibat
banjir yang datang secara mendadak. Oppenheimer menggali ingatan-ingatan masyarakat di sejumlah kebudayaan yang dituturkan secara turun-temurun melalui cerita rakyat. Ditemukanlah pola yang sama tentang adanya banjir besar yang menenggelamkan bumi. Cerita-cerita rakyat dari berbagai kebudayaan di seluruh dunia membuktikan bahwa umat manusia pernah menghadapi bencana banjir yang luar biasa. Berdasarkan ingatan-ingatan masa lalu yang direkam dalam bentuk cerita rakyat itu, juga menemukan pola yang sama tentang bahtera atau kapal besar, beberapa orang yang selamat karena membangun kapal itu dan menaikinya ketika banjir datang. Mereka membawa serta aneka flora dan fauna ke dalam kapal itu yang kemudian dapat melanjutkan kehidupan di muka bumi. Kisah-kisah itu sejalan dengan kisah tentang Nabi Nuh, sebagaimana diyakini oleh penganut Yudaisme, Kristen, dan Islam. Namun menurut Oppenheimer, banjir besar yang mengubah permukaan bumi tidak hanya terjadi sekali, tetapi sedikitnya 3 kali yang membuat kawasan Asia Tenggara tenggelam sedalam 150 meter dari permukaan laut saat ini. Entah mungkin terinspirasi oleh publikasi 2 ilmuwan luar negeri itu, seorang ilmuwan dalam negeri, Profesor Dhani Irwanto, pakar hidrologi dari Universitas Gadjah Mada, dengan sangat antusias melakukan pengkajian dan penelitian tentang kemungkinan Nusantara sebagai pusat peradaban dunia. Di dalam bukunya yang berjudul Atlantis, The Lost City is in Java Sea, Profesor Dhani Irwanto menyebutkan bahwa Atlantis yang disebutkan oleh Plato benar-benar pernah ada dan terletak di Laut Jawa. Menurutnya, setelah meneliti dengan seksama dengan menggunakan pendekatan multidisipliner, mulai dari sastra dan bahasa, budaya, sejarah, iklim, flora dan fauna, hingga geologi dan arkeologi, Profesor Dhani Irwanto menyimpulkan Kalimantan merupakan benua Atlantis yang dimaksudkan oleh Plato. Namun pusat kotanya berada di sebuah pulau yang terpisah yang berada di tengah Laut Jawa. Dhani Irwanto mengklaim telah menemukan 60 bukti ciri-ciri negara Atlantis ada di Pulau Kalimantan. Bukti-bukti itu menyangkut kondisi geografis, topografis, geologis, religiusitas, flora, dan fauna. Ibu kota negara Atlantis berada di sebuah pulau di tengah laut karena negara itu didirikan oleh Dewa Baruna yang dikenal juga sebagai Dewa Laut. Dalam mitologi Yunani, Dewa Baruna berpadanan dengan Poseidon, yaitu dewa penguasa laut. Karena itu, Pulau Kalimantan dulunya bernama Pulau Baruna, yang dalam perkembangannya berubah bunyi menjadi Brunei dan Borneo. Namun karena ibu kota negara Atlantis berada di sebuah pulau tersendiri di tengah laut, ketika terjadi kenaikan air laut akibat mencairnya lapisan-lapisan es di kutub, pusat kota Atlantis perlahan-lahan mengalami penurunan daratan, ditambah lagi datangnya tsunami yang dahsyat menghancurkan kota itu. Tempat itu sekarang berada di tengah Laut Jawa. Selain Atlantis, The Lost City is in Java Sea, Dhani Irwanto juga menulis buku berjudul Sundaland, Tracing the Cradle of Civilization. Di dalam bukunya itu, Dhani Irwanto memaparkan perubahan bentuk permukaan bumi dari masa awal atau masa Pleistocene hingga saat ini. Dengan menggunakan data-data topografi kelautan, Dhani Irwanto merekonstruksi perubahan bentuk permukaan bumi dari periode ke periode. Profesor Dhani menyebutkan bahwa paparan Sunda yang terdiri dari Pulau Kalimantan, Jawa, Sumatera, dan Semenanjung Malaya dulunya merupakan satu pulau yang terhubung langsung dengan benua Asia. Tempat itu disebutnya dengan Sundalandia atau Sundaland. Dalam hal ini, pendapatnya tidak berbeda dengan pendapat Oppenheimer dan Dos Santos. Ketiganya juga sepakat bahwa Sundalandia dulunya merupakan pusat peradaban dunia. Menurutnya, bukti-bukti arkeologis memang sangat sulit ditemukan untuk membuktikan kebenaran klaimnya bahwa Sundalandia dulunya pernah menjadi pusat peradaban dunia. Sebab di kawasan itu, manusia lebih memilih membuat bangunan dari bahan kayu daripada batu. Selain karena kawasan itu banyak ditumbuhi hutan-hutan dengan mutu kayu yang baik, juga manusia pada era itu banyak yang tidak menetap secara permanen di satu tempat, sehingga bangunan-bangunan permanen pun sulit ditemukan.
Ditambah lagi, kawasan itu merupakan kawasan dengan gunung berapi terbanyak di dunia yang aktivitas vulkaniknya yang berlangsung ratusan ribu tahun dapat menimbun sangat dalam sisa-sisa peradaban pada masa itu. Menurutnya, cara yang paling mungkin untuk membuktikan adalah penelitian genetika. Dengan demikian, terlihat bahwa Dhani Irwanto menguatkan pendapat Oppenheimer. Pemirsa, semeyakinkan apa ketiga ilmuwan itu berpendapat bahwa Nusantara dulunya pernah menjadi pusat peradaban dunia? Namun, pendapatnya barulah sebatas hipotesa. Menyikapi hipotesa itu, tidak sedikit kalangan ilmuwan meragukan atau setidaknya menunjukkan sikap kritis berdasarkan kajian-kajian ilmiah. Tentu saja sebuah eksplorasi arkeologis diperlukan untuk membuktikan bahwa tempat spesifik yang ditunjuk oleh Profesor Dhani Irwanto sebagai kota Atlantis yang tenggelam memang benar adanya. Tanpa pembuktian itu, maka semuanya hanyalah cucok logi. Ahmad Yanuana Samanto termasuk salah satu cendekiawan Indonesia yang sangat bergairah untuk mencari jejak-jejak peradaban Atlantis di Nusantara. Salah satu yang ia lakukan adalah meneliti relief-relief yang terdapat di sejumlah candi. Seperti Dhani Irwanto, menurutnya punden berundak yang banyak ditemukan di Indonesia dari era megalitikum adalah bentuk awal dari candi dan piramida. Ahmad Samanto menemukan korelasi antara bangsa Nusantara dengan bangsa-bangsa luar yang jauh, misalnya suku Inka, bangsa Mesir, bangsa Arab, dan bangsa Romawi. Sangat mungkin bahwa sejak dahulu kala bangsa kita telah berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain di seluruh dunia, mengingat peradaban maritim memang sudah dikenal sangat tua dimiliki oleh bangsa kita. Namun, relief-relief itu bukanlah bukti bahwa Nusantara adalah pusat peradaban dunia dan Atlantis ada di Nusantara. Mengapa? Sebab bangunan-bangunan itu dibuat jauh lebih mudah dibandingkan piramid Giza di Mesir. Situs Gunung Padang sendiri yang diduga merupakan bangunan semacam piramid yang usianya jauh lebih tua dari piramid Giza. Namun hal itu baru sebatas dugaan. Penggalian arkeologis perlu dilakukan untuk membuktikan dugaan itu. Plato sendiri dalam dialognya dengan Kritias tidak dapat memastikan apakah Atlantis memang benar-benar pernah ada. Dia hanya mengatakan apa yang pernah ditulis oleh Solon. Plato mempercayai Solon karena reputasinya sebagai seorang filsuf, sastrawan, sejarawan, dan negarawan yang masyhur pada zamannya. Sayangnya, kita saat ini tidak dapat menjumpai tulisan Solon tentang Atlantis, kecuali kutipan-kutipan Plato. Pemirsa, di antara tanggapan kritis dan juga skeptis, terdapat juga tanggapan yang sangat optimistik, bahkan dengan sangat antusias menyambutnya sebagai kebenaran yang terungkap setelah sekian lama tersembunyi. Antusiasme itu terlihat dari adanya gerakan-gerakan sosial kultural dengan paradigma menempatkan Nusantara sebagai pusat peradaban dunia. Sebut saja misalnya Sunda Empire. Sekalipun konteks Indonesia sebagai pusat peradaban dunia yang diwacanakan oleh Sunda Empire sedikit berbeda dengan yang diusung oleh para ilmuwan peneliti yang sudah admin sebutkan tadi, namun keduanya mempunyai irisan pada posisi penting Sundaland pada masa lampau. Dengan meminjam klaim para ilmuwan yang mengatakan bahwa Sundaland adalah pusat peradaban dunia, Sunda Empire mencoba membawa romantisme kejayaan Sundaland kepada sejarah Indonesia kontemporer. Tentu saja terjadi jurang yang lebar antara fakta sejarah dengan gagasan-gagasan mereka. Karena itu, untuk menjembatani jarak antara fakta sejarah dengan impian mereka, yang admin maksud dengan kata mereka adalah Sunda Empire, mereka melakukan manipulasi sejarah. Sebut saja misalnya, mereka mengatakan bahwa PBB didirikan pertama kali di kota Bandung. Alhasil, diktum-diktum Sunda Empire menjadi semacam komedi dan tidak perlu dianggap sebagai hal yang serius. Pemirsa, admin tidak dalam posisi menyetujui atau menolak pendapat bahwa Atlantis berada di Indonesia dan Nusantara dulunya pernah menjadi pusat peradaban dunia. Betapa perlu kita berbangga jika itu memang benar adanya. Namun sebelum semuanya menjadi gamblang dan terang, sebaiknya kita tidak berlebihan. Kita tunggu saja hasil kajian-kajian selanjutnya untuk membuktikan kebenarannya dengan tanpa keraguan. Terima kasih Anda telah menyimak video ini. Mohon maaf jika terdapat kekurangan dan bahkan mungkin kekeliruan dalam narasi yang admin sajikan. Bagikan video ini kepada sahabat dan sanak saudara Anda jika menurut Anda video ini berguna. Salam sejahtera,
Salam budaya, Rahayu Sagung Dumadi. Wassalam, semoga Tuhan memberkati.